Ini ya. Oke, masih 4 anak ya. Dan yang lain dulu. Kalau dari ini kita masih di JS ya. Ini masalah. Jadi kalau misalnya si pemain yang ke pemain dua, pemain satunya dia bakalan balik ke posisi 0 negatif 100. Atau kalau kamu mau balik ke posisi ini juga bisa. Di posisi pemain satu. Berarti kan dia Bisa 100 100 ya. kosong terus. Ini kita ganti. Jadi 100 100. Coba di running. Coba di set. Objek targetnya orang apa? Oke, nah udah banyak. Hmm, Ngobrol dulu deh. Hanya satu. Diganti dari saya. Di BNN. Bisa all cam boleh all cam ya. Oke, kakak nyapa-nyapa aja deh ya, karena So, kalau dia nyentuh ada pengumuman ya. nah, kalau dia 3 kali, objek monsternya akan berubah. Nah, saya izin sambil belajar. Ya, Masih ujian ya habis ini Stanley kita ya. coba bikin supaya dia bisa bergerak. Baru mulai ujian apa Dia punya Farel gimana Farel? udah sisa dikit nih Stanley? Punya Aldo gimana? Udah belum? Udah bisa belum? Baru mulai Senin. Padahal Semangat ada deh, semangat deh. Oh, Senin depan baru selesai. kenapa pun gitu. Oh, Senin kemarin. Kakak. Oke, jadi Gebi dulu deh. Ya, Gebi gimana Ya, kabarnya? belum. Kita, Baik, Kak. Udah selesai ujian, Gebi? oke, yaudah kita istirahat aja dulu. Udah, Balik Kak. lagi jam 20 lewat 10 ya. Oke. Bisa Terus nanti kita tambahkan yang Clarissa, kedua supaya gimana kabarnya, monsternya Klar? itu bisa bergerak secara otomatis. Ya, kita istirahat Klar, dulu aja. Klar, Kita di tangan dulu nggak? Klar. Farel jangan lupa. Mana? Hadir, Kak. Oh, ini dia. Kalau nggak ada Gimana? Ujiannya lancar? Lancar. Oke. Udah selesai. Oke, seneng ya. Kapan liburnya? Minggu depan. Oke, deket tahun baru. Kemarin tadi ada yang tanya teman-teman, tahun baru gimana? Ini ya pas banget ya. 31 itu kan hari Rabu ya. Kemungkinan besar tuh libur. Jadi masuk ke minggu selanjutnya. Atau enggak, ini guys. Voting. Lah voting. Kelasnya mau di hari apa gitu ya. Penggantinya di hari itu. Tapi masih di minggu yang sama. Nah itu masih belum keluar ini pengumumannya guys. Itu ya. Kayaknya udah ada yang ini, udah ada punya rencana tahun baru kemana gitu. Kakak juga maunya sih libur ya. Kalau tahun baru sih kakak mesti ada anu, ada acara keluarga rame-rame. Oke deh. Terus masih banyak yang belum masuk nih. Juga apa kabar juga? Masuk nggak nih juga nih? Nggak nge-lag kan? Apa juga yang nge-lag? William dulu deh. William, gimana kabarnya William? Oh, Saya bukan nyantai, bukan saya anak. nyantai, nyantai aja. Wah, kamu lama banget liburnya ya? Iya. Sampai kapan William? Masuk masuk sekolah kapan? Januari kan, Januari, saya nggak tahu harinya sih, lupa dah. Masih lama banget. Belum. Udah kayak libur semester pas kuliah ya, 2 bulan ya. Ah ya, ada 2 bulan kan ya liburmu ya? Apa sebulan?
Ah, off mic tuh, off mic. Belum nyala. Ah, Berapa lama total? Berarti 2 bulanan kan ya liburmu ya? enggak, cuman kayak 3 mingguan lah. 3 minggu. Oh iya, berarti awal banget ya Januari masuk ya. Oke oke, 3 minggu ya lumayan sih kalau buat anak SM. Nah terus Renard, udah libur belum Ray? Belum. Masih apa? Masih ada kegiatan apa? Besok bakal ada study tour. Habis itu ntar tanggal 15 sampai 16 ada class meet. Oh iya, kamu udah mau lulus ya? Berarti kalau masuk langsung ke SMP ya, Ray ya? Udah daftar-daftar gitu? Udah. Udah ya? Siap udah ya? Hmm. Menempuh jenjang SMP. Oh iya, kakak tadi kan mau nyampein info, guys. Jadi tentang lomba yang kakak share beberapa hari lalu. Nah ini ya. Nah ini cocok nih buat para kalian yang sedang berlibur biar ada kegiatan ya. Nah di sini tapi sayangnya belum ada front end, guys, lomba front end karena kelas front end tuh masih sedikit ya. Nah, jadi kalian bisa ikut Python atau enggak ke game design atau ke visual programming ya. Ini kan udah kakak share ya pamfletnya. Pendaftaran masih ada sekitar 11 hari ya sampai 21 Desember. Terus buat yang karena juga udah pernah infoin Discord ya. Nah, itu juga ada infonya di situ, guys. Info pembinaan dan lain-lain ada di Discord kalau mau lebih lengkapnya ya. Dan Discord itu milik siswa lah, guys ya. Ada grup lagi yang di WhatsApp itu masih campur-campur sama orang tua. Gitu. Terus teman-teman kalau misal di kakak nggak ada ya notifnya. Nah, wih, Aca baru masuk nih, Cak. Lagi sibuk apa udah senggang nih, Cak? Udah senggang, Kak. Aman. Oke. Selesai, Kak. Selesai hari apa ujian? Kemarin Jumat lah, Kak. Kemarin terakhir. Oh, minggu kemarin ya. Iya. Oke, udah waktunya down ya. Dan Sibuk-sibuk terus bikin grup sakit juga. iya, Kak. Oke, ini nah ini guys. Jadi teman-teman tolong buat klik ini ya. Nah, klik notif yang ada di back office-nya masing-masing gitu ya. Itu klik dulu aja ya. Nah, itu kalau misal teman-teman mau daftarnya besok-besok ya nggak apa-apa. Itu buat ketentuan kalau kalian itu udah dapat informasi apa ya, buat tanda kalau kalian dapat informasinya atau belum gitu ya. Kan udah ngasih tahu ini di minggu kemarin ya. Di minggu sekarang notif kompetisinya udah masuk ke akun terus apa? Akun siswa masing-masing ya. Nah, jadi silahkan ya. Nah, beberapa anak kakak juga udah ada yang join, udah konsultasi project juga. Jadi kalian jangan ketinggalan ya. Kelas kakak yang paling bukan paling tua ya, yang paling paling tinggi kalian guys. Front end dev. Satu doang lagi. Yang lain tuh masih adik-adik di pattern-pattern. Jadi kayaknya kalian kalau kompetitif bisa diunggulkan ya. Gitu. Ya, ikut guys ya. Hmm. Apalagi kelas ini udah nggak ada. Habis front end, habis guys. Jadi udah paling tinggi front end ini ya. Gimana? Ada yang mau tanya nggak nih tentang perlombaannya atau intinya kan kalian bikin app, kalian bisa pakai apalagi sekarang ada AI juga ya teman-teman ya. Kalau kalian mau eh, bikin-bikin konsep atau iterasi ide atau debugging error itu bisa pakai AI.
Atau langsung PC kakak kalau mau konsultasi atau misal ada yang mau ini error-error itu juga boleh. Sudah ada beberapa siswa yang udah konsul guys ya. Gitu. Ya. Oke, nggak ada yang ditanyakan ya. Sehingga tidak sejajar sama tidak Kakak next, teman-teman. ini harus Kok ini? tidak masuk ke dalam Nah, materi hari ini tentang animation ya. Ini cukup fun ya teman-teman. Kakak suka juga. ini udah ada objek. Kakak itu kan main di backend ya teman-teman ya. Di front end tuh kurang suka. Kenapa? Karena aku nggak jago desain. Dan desainku nggak estetik. Tapi kalau animation kakak suka ya. Karena di sini ada logiknya teman-teman. Oh ini kurang, nggak boleh kalau kita bikin nama fungsi nggak boleh pakai Nah kemarin kan kita membuat ini ya teman-teman ya. Udah belajar JavaScript, belajar bikin objek. Nah, kemarin kita udah bikin sedikit apa? Kita memperbaiki project yang Galaxy, tuh yang roket terbang sama AlgoBank. Nah, secara fungsional pack kita itu udah bagus ya. Contoh kayak yang di kalkulator udah ada, udah bisa kalkulatornya. Kita bisa juga eh, apa? Mengkalkulasi harga. Kita juga kasih logic ya untuk bank dan logic untuk new user. Nah, kalau kalian berpikir di logic bank kayaknya ribet ya. Tapi sesederhana itu ya teman-teman ya. Yang ribet itu adalah security-nya. Kalau untuk logic pengurangan saldo dan lain itu ya udah yang kalian pelajarin itu. Nah, tapi belum ditambahkan ya. semuanya udah ya teman-teman ya. Terlihat sudah bagus. Nah, tapi di UX design ya, user experience fungsional itu Ada kalau ke bawah itu fungsional itu utama, tapi kenyamanan itu juga eh, menjadi nilai plus gitu teman-teman. Nah, contohnya di sini UX dari Galaxy Project. ini kamu Nah, tanda petiknya salah. Nah, ini harusnya kamu belajar ngetik nih, nggak boleh. coba Kak, teman-teman lihat di sini ya. Belajar ya. Di sini kita klik nih kartnya gitu ya. Nah, di sini kartnya dia ngejumlah ya teman-teman ya. Dia ngejumlah harga yang dibeli ya. Beli roket udah kayak beli cimin nih. Nah, terus kartnya bertambah ya. Tapi kalau teman-teman lihat itu kaku banget ya. Jadi kita langsung aja ke bagian animation. Ya, jadi animation itu adalah significant part dari sebuah UI atau user interface design, teman-teman. Ya. Nah, kadang user interface yang bagus itu juga berpengaruh ya terhadap experience pengguna Oke, jangan sampai salah. gitu. Jadi front end ini base-nya bukan ke sistem ya, teman-teman ya. Landasannya itu ke pengguna, apakah pengguna puas, apakah pengguna itu suka ya. Jadi ini lebih banyak teks yang dinamik dan atraktif itu juga akan membuat pengguna itu lebih suka, teman-teman. Motornya kamu Nah, contoh kecilnya seperti ini. Kita mau menambahkan gitu ya. Kita mau nge-hold card-nya itu dia ada gerakan bounce-nya gitu. Nah, itu kan lebih negatif 100. apa? Satisfying ya, teman-teman ya. Bedain sama yang bagian kanan ini. Ini yang kiri pakai animasi, yang kanan nggak pakai animasi sama sekali nih. Ya. Ini harusnya kamu perbaiki juga. Jadi goals-nya hari ini teman-teman, kita akan belajar prinsip animasi pakai JS. Lalu kita akan nyoba ya. Jadi caranya bikin animasi itu bisa pakai CSS sama pakai JavaScript. Lalu kita akan coba praktekkan ya. Itu ya. Oke, objek targetnya udah benar. Posisinya X di tengah. Ya. Nah, kemarin kita udah Oh, 200 coba ya, 200 ya. Nah, Kayak dia di atas. jadi eh
teman-teman harus membedah dulu konsep animasi ya. Jadi animasi itu adalah sebuah gambar yang disusun frame by frame kan ya. Dia gerak gitu kan. Tambahin supaya dia kan Ada eksperimen dulu tuh, kalau misal teman-teman bikin ya, dulu kakak di sekolah tuh kan bikin gambar, tapi di setiap kertasnya itu berbeda gambarnya, ada gerakannya. Terus di flip ini, ser gitu ya. Nah, itulah konsep animasi. Itu dipakai di sini teman-teman ya. Jadi animation itu dibuat ya by changing the value of property over time. Ya, dari mengubah value dari sebuah propertinya itu seiring waktu. Tapi gimana ya kita ngeprogram itu ya? biru. Nah, jadi kita butuh satu properti namanya transisi, teman-teman, atau transition ya. Nah, dia itu punya, kita bisa secara eksplisit menuliskan properti apa yang berubah dan durasi animasinya. 40 deh. Nah, transition itu dipecah menjadi 3. Ada property, duration, sama delay. Contoh, kita membuat Oke. button ini guys ya. Nah, kalau teman-teman lihat, Kita bedain di sini biar dia secara nggak langsung itu berubah warna dan roundednya ya, atau border radius. ya. Terus Nah, oke. Nah, yang pertama kita lakuin apa? Yaitu dia bisa animasi awal, kondisi awalnya teman-teman ya. Kondisi awalnya kan padding 1, target background colornya warna ungu itu, border radiusnya 5. Nah, lalu kita bisa kasih sebuah hover. Nah, jadi hover itu adalah pseudo class teman-teman namanya ya. Pseudo class itu banyak ya jenisnya ya. Salah satunya hover. Kita belajarnya hover dulu dan paling sering kepake hover. Nah, ciri-ciri pseudo class itu ini guys. Setelah selektor itu ada titik 2. harusnya Nah, baru ini kondisi. Jadi hover itu adalah kondisi di mana kursor itu berada di atas elemen. Itu hover. kamu bikin di Kita kasih hover, lalu kita kasih kondisi keduanya. Ya. Apa dulu sih yang transisi gitu ya. Yang pertama, kita define propertinya apa? Oke. Background color yang akan berubah. Durasinya berapa lama? 0,5 detik. Nah, lalu kita bisa tambahkan properti setelahnya tuh apa gitu ya. Jadi yang ini tuh warna biru, biru apa? Ungu sih. kita tambahkan Ungu deh ya. Awal-awal ungu, terus dia akan berubah jadi pink. Yang bawah ini pink guys. Nah, simple ya kalau pakai CSS ya. Nanti kakak contohin. kita bikin dulu yang dia menyentuh Nah, maka apa yang terjadi kita tambahkan skornya karena nanti dia akan Nah, menyentuh supaya terus kita juga tadi kan border radiusnya juga berubah ya teman-teman ya. Nah, teman-teman itu bisa definisikan oh ya jangan apa aja properti yang berubah itu dengan dia menyentuh, banyak gitu ya, nggak cuma satu. Nah, itu caranya dipisah pakai koma. sorry, ketika dia menyentuh Nah, terus yang kedua itu kita pakai transform. oh gini aja Nah, contoh, dia menyentuh kalau teman-teman saat hover dan ingin mengubah ukuran buttonnya gitu ya, jadi lebih gede gitu, biar ada efek bounce-nya. Nah, kalau teman-teman asal pakai size, itu hasilnya kayak gini guys ya. Di hover dia gerak it's. Nah, jadi kita bisa pakai properti namanya transform. dia menyentuh monster juga kayak gini ya Nah, transform ini dipecah juga ya, jadi 3. kita akan bikin goalnya yang juga Bukan dipecah sih. nah ini gimana Dia punya nilai properti ada 3 jenis ya. Ada translate X, enggak sorry ini nanti lalu Y, sama translate doang. dulu ya Nah, kalau translate X, teman-teman itu move elemennya secara sumbu X ya, atau horizontal. Lalu kalau Y ya teman-teman move secara vertikal. Kalau translate itu teman-teman harus mengisi 2 value. Ada X-nya berapa dan Y-nya berapa. kita tambahkan skornya Contoh ya, ini yang tanpa transformation. plus sama dengan 1 Nah, itu kalau kita pakai transform. menambahkan Nah, bedanya apa? 2 Kalau kita pakai transform, itu berarti kita bikin pemain elemen sampingnya itu nggak akan berubah teman-teman gitu ya. Jadi itu ibaratnya di sini tetap ada nih
ya, si sen yang pertama ini tetap ada. Tapi dia nggak akan merubah kondisi yang sebelahnya. Nah, ini translate yang lain ya teman-teman ya. Tuh, kalau minus ya udah pasti ke kiri dia ya. Kalau positif, kalau Y positif, loh ini kok ke bawah. Oh iya, gini guys ya. Buat koordinatnya tuh gini, gini. Ini misal nih, ini yang kecil ini elemennya ya. Kalau teman-teman kasih X positif dia ke kanan. Ya artinya ditambahin X-nya. Kalau Y positif dia ke bawah ya. Gitu. Ambil jarak di sini dan di sini. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman negatif malah ke atas dia ya, Y-nya ya. Nah, terus ini juga bisa dikombo. Ya, kalau teman-teman pakai translate ini bisa dikombo ya. Minus 70 sama 35. Itu berarti kan ke bawah dikit ya, 35 PX sama minus 70 X-nya ya. Ini X, ini Y. Itu ya. Berarti apa tadi? Udah ada dua ya yang kita tambahin ya. Yang pertama hover ya. Hover itu digunain untuk ini pseudo class di mana kita akan mengubah properti saat di hold ya. Saat kursor berada di atas Berarti yang akan kita ubah koordinatnya properti sih. Saat kursor berada di atas elemen ya. Kita akan mengubah elemen saat kursor ada di atas elemen. Lalu ada transition ya. Transition ada 3 ya. Property, duration, X itu buat sama satu lagi apa tadi? koordinat Nama delay horizontal. ya. Dari biru ke Terus transform. Nah, kalau transform ini untuk mengubah letak ya, lalu tanpa mengubah letak tanpa mengubah elemen yang lain ya. bawah. Kira-kira Ini contoh. itu bergerak kiri kanan atau kanan kiri? Tuh ya. Kanan kiri. Kira-kira yang ditranslate ini apanya, guys? Elemen yang mana? Ini apa yang ini? Welcome. Jadi nanti kita akan butuh banget nih. Jadi kita akan bikin ini teman-teman ya. Kita akan bikin Ya, tahu nggak? X itu berubah. Tanya gimana? Y. Dari Y. Oh, gimana? Ya. Kita akan pasang Ada yang tahu nih? Yang ini yang ditranslate welcome-nya, guys ya. batas Oh, jarak ini ada yang jawab. sampai X itu kan. Lalu kita tambahkan langsung. Oke, thanks, Re. Jadi kita kasih batas. Jawabannya benar ya, welcome-nya ya. Nah, yang kedua itu scale. Scale ini masih punyanya transform ya, teman-teman ya. Nah, ini ya. Untuk mengembalikan Dia sama scale. Scale itu kita tentu saja dibatasi. ngezoom ya. Scale itu ngezoom. Jadi dia akan membesar tanpa mengubah sampingnya ya. Nah, membesarnya dia X dan Y ya, teman-teman ya. Jadi nggak bisa kalau teman-teman mau cuma memanjangin gitu doang nggak bisa. Ketika dia sampai Jadi yang atas bawah dia. Terus ada rotate juga. Rotate ini udah pasti rotasi ya. namanya move. Terserah bebas namanya. Di sini kan itu ikutin Nah, aja. jadi namanya kalau teman-teman mau bikin kayak gini, nah scale itu udah sangat membantu ya. Jadi kita nggak usah takut kalau misal elemen sampingnya geser, guys. Nah, ini contohnya ya. parameter. Jadi kita kasih inisial ya, titik awal ya. Properti titik awalnya itu button 1, Kemudian di sini ada goting transition propertinya transform karena ya. Kenapa kok transform? Karena yang berubah itu cuman scale, guys. Awalnya transform scale-nya itu 0, terus setelah nanti di over dia akan transform ke 1,2 ya. Loh, makanya transition propertinya transform. Nah, durasinya berapa? 5 detik. 0,5 detik ya ini ya. Ada titiknya. Simpel ya. Jadi untuk yang CSS ini teman-teman hanya perlu mendefinisikan awalnya itu apa, lalu properti apa yang berubah, dan durasinya berapa, gitu ya. Nah, awalnya itu kan tergantung propertinya apa, apakah dia tambah gede, apakah dia ganti warna, gitu ya, tergantung. Nah,
Lalu untuk durasinya itu durasi animasi ya dari awal sampai Selain dari kondisi awal sampai kondisi yang di hover itu berapa lama ya. Makin lama durasinya ya makin smooth ya animasinya ya. eh ini dia mampu. Lanjut ya. Intinya ada Kalau kayak gini kira-kira apa yang berubah, guys? Properti apa yang berubah? Ada yang tahu nggak? ya. Jadi di sini kita akan coba bikin Apa ya? Rotate nggak sih? jarak ya, sama jarak kiri. Ini ya perpaduan dari beberapa Kalau misalnya dia kurang apa nih? Properti I don't know. Jadi perpaduan dari beberapa properti ya, guys. Dari scale, translate, rotate. kita akan pakai Nah, jadi kompleks ya. Nah, untuk kompleks animation itu kita bisa membuat seperti ini, guys. Contoh ya. Nah, ini kita bikin loading. Tuh. Kelihatannya apa nih yang berubah ya? Ini kita bikin di Oke. bawah objek. Nah, yang pertama, lemon itu kita punya 4 frame ya. Tadi kan cuman contohnya 2 frame ya, guys, awal dan akhir. Kalau bikin 4 frame ini gimana ya? Dia di pojok kiri, pojok kanan bawah, pojok kiri bawah. Nah, terus diulang-ulang terus ya sampai loadingnya selesai. Ini misal animasi loadingnya. Gimana caranya gitu. Nah, itu ada satu properti namanya keyframe. Negatif 200 kita kasih batas di sini. Minum dulu, guys. Plus 200 kita kasih batas di sini. Nah, ini bagian CapCut Turtle-nya. atau apa? Ini turtle. Kalau dia mencapai batas Yang bikin video Pak AI nya plus 200, kita dia akan apa Adobe Studio. next step itu. Nah, ini pasti nggak asing sama namanya keyframe ya, teman-teman. Emang kalau bikin animasi pasti butuh namanya keyframe. Bolak-balik. Nah, jadi keyframe itu kita define pakai add ya, teman-teman ya. Ini batasnya. Add keyframe, terus ini nama animasinya apa gitu. Batas ini dia akan balik lagi. Nah, jadi keyframe di sini ibaratnya gini, guys. Kita punya satu line nih ya. Bikin Itu tuh dari 0, dan musuh 1, musuh 2. Musuh 1, musuh 2 itu yang akan ini 0 dari 0 sampai dari 100. kebalikan. Kalau musuhnya berada di Nah, dari 0 sampai 100. Nah, ini bebas teman-teman mau bagi berapa-berapa plus 200 gitu. Nah, di contohnya itu kita bagi jadi 4 ya, teman-teman ya. Dari 0, 25, 50 sampai 75. Nah, 0 ini kondisi awal. Kondisi awalnya itu si lemonnya berada di pojok kiri ya. Nah, lalu dia akan naik. Naik berarti Kak, sorry. Ya, pojok kiri atas lemonnya. Terus dia geser ke kanan. Berarti translate 50. Lalu dia geser lagi ke bawah. Nah, berarti X-nya 50 sama Y-nya 50. Nah, ini kakak contohin ya gambarnya ya. batas akhir Ini yang awal. Ini kotak ya, misal kotak. ini ketinggian. Nah, melon awalnya di sini. Nah, lalu ini kotak selanjutnya ya, frame selanjutnya. Itu melonnya di sini. Supaya dia bisa. Jangan lupa nanti kita Lalu frame selanjutnya melonnya di berarti nanti yang bawah sini. di dalam kelas itu ada 2 set mode ya. Dan terakhir melonnya di batas dari pergerakan ada next step untuk membuat supaya dia di sini ya. Nah, kondisi kok melon sih aku bilang ya melon ya. Lemon, maksudnya lemon. Nah, kondisi lemonnya itu tuh tergantung kondisi awal ya, teman-teman ya. Contoh, kalau yang kondisi kedua itu kan dia translate 50x. Berarti dia geser ke kanan. Nah, untuk kondisi selanjutnya bukan berarti lemonnya cuman geser ke bawah, guys. Ya. Tapi dia geser ya X-nya 50, Y-nya 50 juga. Tuh. Gitu. Jadi dari kondisi awal. Nah, terus kondisi terakhir kan di sini. Berarti dia ke sini ya. Karena dari sini. Nah, dia itu di sini. Nah, ini manipulasinya ada di sini, guys. Gitu ya. Jangan sampai kalian termanipulasi dengan kode sendiri.
Nah, gitu ya. Jadi penentuan translate-nya itu dari kondisi awal ya. Nah, Kamu mau bikin dia berada di tengah. nah, tuh, banyak tuh. Gak usah dihafalin ya teman-teman ya. Searching aja kalau misal lupa. Nah, kakak aja juga nggak hafal ya sebanyak ini soalnya. Jadi untuk animation properti itu banyak ya. Yang pertama name, ada duration, ada delay, ada iteration count. Iteration count tuh berapa kali animasinya dirubah, diulang. Nah, ini bisa juga dibikin infinite. Jadi ulang terus. Lalu ada fill mode sama timing function ya. Cuman yang dua ini jarang dipakai ya teman-teman ya. Ganti aja jadi ghost. Halo Kak, Oh ya ya halo Kak. ya ya. Kak, saya izin pakai HP dulu ya Kak, soalnya laptopnya lagi nge-freeze. Oh ya ya nggak apa-apa Cak. Tadi sempat terkeluar Kak, sebelumnya ini lagi dicek kenapa nggak tahu. Oke, di restart aja coba. Nah, Di hard di restart. restart apa sih cara pintas untuk biar ini Kak? Apa sih Oh, bagian bawah tuh nggak bisa digerakin gitu, nggak bisa ngeklik. oh Gimana tuh Kak? hard restart itu ini. Kamu pencet tombol power kurang lebih 5 detikan lah. Ditahan Power gitu. 5 detikan. Ya, Tahan, oke Kak. Kalau misalkan ya itu nanti restart harusnya. terus yang warna hijau ini kan Oke, Y-nya. terus udah Berarti Kak, dia udah berada di udah dipencet Kak. ya sih kalau dia Udah berada restart nggak? Y-nya kita ubah. Y-nya itu bukan negatif. Mati sih Kak. Ya, udah ditungguin aja. Oh, tungguin aja Kak kalau gitu. Dia berada di Ada tombol dengan pintas matiin nggak? Ada tombol jalan pintas buat dimatiinnya nggak Kak? Soalnya tuh bagian kliknya itu tuh nggak bisa digerakin. Yang bagian apa sih? Dia nggak bisa pakai reset. Dia nggak bisa pakai reset 5 detik Kak. Beda jenis laptop. Beda jenis laptop. Gimana ya Kak? Apa laptopnya, Cak? terus ketinggiannya Asus Kak, VivoBook. ketinggiannya tuh 50 deh. 50 ya. Itu tombol, oh sorry, lebih lama. Jadi di tombol powernya ditahan. Itu Nggak bisa pakai itu kan nggak berfungsi. apa? Mati sampai dia nyala lagi ya, no, Cak. Oh, mati sampai udah nyala lagi. Ah, Dipencet di bagian tombol restartnya Kakak. tombol ini, tombol power. Power, Ah, tekan, tahan aja. sampai nyala lagi. Nah, Tahan. ini 15 sampai 20 detikan sih. Hmm. Kakak pakainya. Oke. Lanjutin lagi yang next step. Ini lagi dicoba Kak. Nah, coba. Iya. Tahan, dia nanti langsung ada tombol reset. Bentar ya, coba kakak tanya teman kakak yang pakai Windows. Oh ya, Kakak anak temennya. Nggak bisa dia Kak, masih ini. Oh, bisa. Oh, bisa Kakak. Kak, bisa Kak. Kakak, halo. Oh iya Bisa iya. Kak. Dia bisa ulang Kak. Oh ya udah oke. Ya, alhamdulillah. Itu dibaca itu. Makasih banyak Kak. Oke Cak. Gak usah panik santai aja. Kaget Kak soalnya. Aduh. Oke, kakak lanjut dulu ya. Ya boleh Kak, silakan Kak. Oke. Oh, kita sudah. Itu set move. Kalau next step kamu bikin Oke, kita pakai properti ya guys ya. Nah, dari ini ya. Name, duration, delay, iteration count, fill mode, sama timing function. set move-nya Kakak di kasih dalam contoh dulu deh. sama kayak Ini nggak usah dihafalin ya. Jadi teman apa ya? Ini kan kalau ditranslate ke bahasa Indo kalian paham ya teman-teman ya. Nah, name kan nama, duration kan ya durasi, delay ya jeda, kayak gitu. Cara memahaminya gitu ya. Jadi nggak usah teman-teman hafalin. Banyak guys. Terus ada juga fill mode. Nah, ini contoh fill mode ada forward sama backward. Ya. Ini cuman arahnya doang, guys. Kalau misal lemon tadi ya, kalian bikin dari 0 sampai 100 ini baru kayak gini ya, salah jarum jam. Kalau kalian backward berarti mulainya animasi itu dari 100 dulu terus ke 0. Nah,
Nah, terus ada ini guys. Ini perlu agak dihafalin dikit kali ini ya. Ada is out, is in out sama linear. Nah, ini bedanya ya. Dari linear dulu deh. Kalau linear dia kecepatannya mempeng guys. Seret gitu ya. Nah, kalau is in dia tuh lambat di awal, di akhirnya cepat, ngejar dia. Nah, kalau is out ya dia lambat cepat di awal, pas di akhirnya lambat. Nah, kalau is in out dia di awal sama di akhir cepat gitu ya. Cuman dia agak di tengah-tengah dia agak lambat. Bedanya tipis banget ya teman-teman ya. Ini jarang ke contoh pakai apalinya ini aja in out-nya gitu ya. Kalau in berarti eh, cepat di awal, lambat di awal gitu ya. Kalau in berarti di awal lambat guys. Pas masuknya dia lambat, smooth. Cuman kalau kalian cek ya, durasi dari setiap animasinya tuh sama guys. Ya misal 3 detik ya. Dari awal sampai selesainya 3 detik. Cuman beda properti yang ini itu kelihatannya beda ya. Apa is out paling cepet kan? Ya. Ya karena dia awalnya cepet guys, pas keluarnya yang lambat. Nah, ini buat cara ngasihnya ya. Ini tadi kan kita define dulu kan keyframe-nya. Habis itu nanti kita tulis di properti kita gitu ya. Misal kita select si lemon tadi ya. Pertama kita tulis animation name-nya apa. Itu sesuai dari keyframe. Yang kedua durasi ya. Dari 0 sampai 100 dia durasinya berapa. Nah, iteration count berapa kali diulang. Kalau mau diulang tanpa henti pakai infinite. Hasilnya seperti ini. Ya. Kok banyak banget ini tadi, Kak. Ternyata kodenya dikit. Emang kayak gitu, guys ya. Oke. Contoh ya, guys. Masih contoh aja. Step-nya belum dipanggil. Sorry, next step-nya. Di dalam looping kamu panggil. Contoh di soal nih, guys ya. Jadi perhatiin, nanti keluar di kakak bahas soal aja. Di loopingnya, di while loop. Aja, bulan kamu. Ini bikinnya. Bikinnya di bawah sini, besar juga. Sih di CSS ya. Pakai JS lebih seru sih guys, tapi kita bikin metode, kita panggil. Jadi metode itu dipanggil setelah kita bikin SQL. Ah, mana yang melon-melonnya? Kayak gitu ya. Oh. Nah ini deh ya. Ini contohnya bikin animasi kayak gini guys. Animasinya kan awalnya kayak gini ya. Kakak contohin gerakin yang biru aja dulu ya. Oke, di sini kita bisa bikin keyframe dulu. Ya, misal animasi 1. Nah, yang biru itu kita bagi jadi 4 ya. Bisa ke 0% dulu. Kalau dia nyentuh objek target sebanyak 3 kali. Kalau dia nyentuh sekali, dia balik ke posisi 0% dulu. Itu kan transform. Oke, transform. Berantakan banget nih. Pokoknya di inventaris itu jaraknya 4 pasti ya. Ini diperbaikin nih. Ini harusnya kita pakai yang siapa? Ini harusnya dia di get itu metode ya, metode. Kalau dia di dalam kelas itu bagian metode. Dia sebenarnya itu function. Kalau dia di dalam kelas namanya metode. Nah, itu ya, ini kondisi awal biru di sini. Terus kita geser dikit. Ya, misal geser ke sini. Ada parameternya enggak nih? Kamu kan udah buat. Kan udah tentuin. Nah, ini tugasnya ini ya, guys. Nggak autocorrect ya. Jadi santai. Nggak harus sama. Nggak harus centang sendiri. Nah, 60 ya. Yang kamu mau berarti dia
ke sini bergerak 60 secara guys. otomatis itu kan monster satu Berarti dari lanjut lagi ke 25% ya. monster satu. Nah, ini frame kedua. Kamu Kita panggil ke metode transform, translate setmu ya, 60. Nah, teman-teman bisa kayak gini. Kalau pakai translate kan dia harus diisi dua parameter. jelasin sekali, nanti kamu coba bikin yang kedua. Nah, bisa pakai gini ya, XY. Atau teman-teman langsung pakai translate X atau Aku Y. tentukan titik Juga nolnya. Karena si monster satu berada di negatif satu, Dia berarti nanti ke sini, guys. X-nya itu jarak kanan ya. Dia Oke. berada di kanan, berada di Terus, titik negatif satu. Kita cek Kamu dulu tentuin ya, di sini. circle 1 ini Negatif transform, 100, koma. translate Nah, X posisi 60 PX. dia berada di negatif 25. Kita cek apakah benar di situ. Benar ya. Akhir, Cek aja. X-nya. Nah, habis itu ke Posisi atas tetap 50%. 25. Karena kita nggak pengen ubah Frame ketiga. atasnya. Kakak Nah, pakai sekarang kita translate ya. perpindahan atau Ada 60 PX dan naik ke atas. Di dalam nanti 60 PX juga ya. XY-nya 60. Nah, kenapa gini, guys? Karena pertamanya itu dari sini. Dia harus ke sini dulu. Ibaratnya kita ya coba aja pakai ini, guys. kita harusnya kita 60 PX, 60 PX. ini Di situ. Pas ya. nggak bisa kalau misalnya apa Terus frame terakhir 75. gitu ya. Coba kamu bikin yang warna biru. Gimana caranya Kita pakai supaya Y ya. warna biru supaya bergerak? Kalian tentukan dulu titik awal. Ketinggiannya tuh tetap karena kita nggak ubah. Ketinggian pertama, titik akhir, ketinggian Nah, kalau udah bikin keyframe, kita tinggal di sini aja, guys. titik awal, ketinggian Oh. pertama, titik Sama akhir, animation ketinggian kedua. name. Jadi ketinggian pertama dan kedua Apa itu namanya? Animate 1 ya. Habis itu animation punya duration. Jeremy Nah, udah kasih kalau punya Farel di sini disuruh 2 detik ya. Terus animation iteration code infinite. Dia gerak terus. Nah, coba di share screen. gimana? Ada yang masih bingung nggak, guys? Nah, speed function juga bisa dikasih kalau mau di screen out ya. Animation, timing function. 60 nggak sih? Ini 60 nih, ketinggiannya 60. Bukan 50 karena kita tetapkan nilai ketinggian awal itu 60 ya. Kamu udah bikin. Tuh. Nanti kalau mau bikin yang merah gimana? Ya kita bikin lagi keyframe baru, guys ya. Keyframe terus kasih nama misal animate 2 terus ditaruh di sini ya. Dah, Oke, udah benar. taruh screenshotnya di chat. Itu kamu ubah jadi oke. Yang monster juga nggak mau dibuat bergerak. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Terus ini nggak akan bisa jalan. Oke, terus PPT kakak share juga ya. Farel mana? Set move sama next step-nya. Kamu nggak buka PPT-nya kan itu? Kamu bisa lihat referensi. Oke. Kan itu tambahin ini ya, tambahin algo coin teman-teman. Kalau nggak ada yang ditanyain silakan teman-teman ya. Dibikin ini ada beberapa tes animasi ya. Nah, semuanya nggak ada auto correct ya. Jadi teman-teman kalau ngerasa bener dicentang aja. Buat Ada yang mau tanya? di submit aja. Nggak bisa masuk Nanti platform buat audio. Jeremy juga. Kenapa tuh Stanley? Kalau Coba share screen. Jadi biarkan itu aja ya. Ini teman-teman. BTW kita ada teman-teman bisa ikut lomba nggak? Lomba di audio. Nanti kan kok bantu. Tentang kode. Nanti di lombanya diajar. Ya, teman-teman kan udah nyelesain project nih. Wah, kok banyak yang ngebug ya? Complete project. Wait. Ini tadi murid teman kakak juga gitu. Ini banyak. Bentar, sampai.
Ada yang kayak gini juga nggak, guys? Oke, coba. Di dalam kelas. Coba di next. Coba kami udah lihat ini. Kalau diklik next gimana? Kalau set mode, pokoknya teman-teman kalau di dalam kelas itu ada properti sama method. Ya, method itu Klik doang. Bentar, nah, bentar. ini semua adalah metode ya, ada properti sama method. Coba pakai ini. Jadi kalau mau bikin kok aku itu bikin Stanley. di dalam kelas. Udah belum? Udah disamakan belum? Bikinnya di bawahnya sekolah ya. Kamu bikin baris-baris. Pokoknya di bawahnya. Learn Algonova. Itu Nah, coba pakai yang ini, guys. Web yang learn.algonova.id. coba dibikin. Bukan yang ALG Academy. Coba. Ini kita udah jam Learn Algonova. ini. Nah, Kita wah, ini kayaknya ada ini, guys, merger domain ya kayaknya. Coba Hyuga sama Renat juga coba kamu pakai yang website yang itu. setelah kamu bikin setmode, sama di bawahnya lagi ada next step. Jadi next step itu akan dipanggil di dalam ini. Coba, sekarang boleh ini nggak? Nanti kan itu tahu stepnya di mana. Bikinnya di sini. Coba kalian lihat scroll ke bawah sini. Nah, bikinnya di sini. Di dalam di while. Nanti kamu enter di titik dua itu kamu enter. Kamu bikin monster berapa? Monster satu titik max. Kita sudah turun. Kamu jalanin metode yang sudah kita buat dalam kelas. Gitu ya. Set mode-nya udah kamu bikin kan? Set mode udah belum? Oh udah kan? Nah, udah. Kalau set mode-nya udah dibikin, nanti dia Oke. Juga udah bisa belum? ini tinggal ditambahkan aja. Ini tadi kalau ulangnya lagi, di dalam kelas itu ada properti sama metode. Jika teman-teman nanti mau bikin aplikasi atau bikin game, itu kita bakalan menggunakan Yuk. OOP teman-teman. Ya, ada metode nama properti. Ya, kalau teman-teman mau bikin supaya satunya bisa bergerak, kita tambahin metode baru, misalnya metode bergerak, next step, atau metode forward. Itu kan itu sebetulnya metode ya. Ayo. Dia mirip kayak fungsi, tapi fungsi itu kan Kak, Ya. kalau fungsi berada di dalam kelas itu disebut nggak bisa di next ya kalau mau masuk ya. gitu ya. Next. Udah bisa login belum, Sa? Kalau gitu boleh Pas login nggak bisa di next. kita Coba pakai link itu yang kakak kirim. sudah menambahkan learn.algonova.id. kondisi apa aja itu. Coba. Yang ALG Academy tuh Oke, kayaknya oke. udah pisah ya sama. Iya. Ya, Remi. Juga bisa nggak pakai link yang itu? Ada dua kondisi. Pemain menyentuh apa sama pemain menyentuh apa. Kalau Tak cuma ngeliat doang. Apa? kalau dia menyentuh gol, Apa tadi? Juga? tindakan apa yang dilakukan? Gimana ini? Ketika pemain menyentuh gol, Kenapa? Kamu tanya apa tadi? rintangannya akan bang. Cuma apa? Oh tadi udah bisa lagi nggak? Tapi cuma nge-lag doang. Oh, udah bisa sekarang ya? Kalau dia menyentuh gol, Iya, berarti tapi nge-lag. player Sama. kalau dia menyentuh 3 kali, dia udah menyentuh 3 kali. Apa yang hilang? Oke. Coba kerjaan ya teman-teman ya sampai jam 9 ya. Bikin apa? Iya. Kalau dia menyentuh rintangan, yang menghilang siapa?
Harusnya golnya yang mengulang. Kayaknya belum ditambahkan skornya ya. Ya, ya udah. Nanti kan terus apa lagi ya? Metode kedua kita bikin ininya bergerak secara otomatis. Itu gimana ya caranya Pak? Supaya anime-nya bergerak secara otomatis sebenarnya apa yang kita lakukan? Set move di dalam set move itu sebenarnya kita bikin apa sih? Kok bisa dia tahu dia kasih batas? Ada ada empat parameter, ada F, Y, K,
Ayo, ayo guys. Kadang stuck ya. Wih, Renat udah mau selesai. Buset. Tembus gini, Re. Udah sama sih. Oh, bukan, bukan. Salah, salah. Oh, ini. Salah, salah. Salah buka. Oke. Rata-rata nomor 3 ya. 4 Clarissa sama Gaby selesai. Ini masih ada Java, Java guys. Jadi kakak sampai jam 9 aja ya. Kalian coba. Nanti kakak bahas. Kuncinya cuma di keyframe. Oke. Kakak bahas dari 4 nih guys. Ya, rata-rata 4 nih. Kayaknya kalian bisa, cuman perlu waktu aja ya. Coba. Re, kamu 4 sampai mana, Re? Nomor 4. Bingung atau gimana nih? Lo, Re? Bingung, bingung. Stanley. Stanley bingung atau butuh waktu aja? Kalau nggak jadi, survei dulu, survei. Wah, bingung. Oke. Coba kakak, kakak cek yang udah ya dari ini Gaby deh, Gaby. Kayaknya murid algo tambah banyak, tapi websitenya belum scale up, guys. Tambah lemot nih. Oke, oh Gaby udah pakai over ya. Tap nih. Oh, ini kurang scale up-nya nih, Gaby. Shadownya udah. Nah, scale sama rotate. Oh, udah kasih rotate ya? Nah, ini box Shoujo 2. Keren nih. Ini apa yang salah kamu ya? Ini ada benar kodenya. Oh, kamu kurang inisial nggak perlu juga sih. Oke, ini
Untuk hoovernya udah bener ya. Ini buat baby, tapi inisialnya kayaknya kurang. Terus yang udah jadi lagi ini ada Marisa. Marisa. Kok kuning ini, Klar? Nggak tahu Kak, tapi jalan. Skeu apa skeu? Skill lagi. Katanya buat miring. Miring rotate. Miring setengah. Miring pakai rotate. Rotate. Oke, lotet. Saya ganti deh. Ya, Tapi tadi saya lotet, dia kebalik. degree-nya yang diatur. Oh, Ya, itu derajat berapa derajat? Oke. Oke, coba ya, kakak ya. Tumben nih, guys. Kok pada bingung? Biasanya gacor-gacor. Tuh. Oke. Nah, nah ini kan udah ada apa ini namanya? Box shadow ya, teman-teman ya. Nah, beda ya. Aktif itu saat diklik, teman-teman. Diklik itu aktif. Kalau hover itu ini pas di pointer doang. Nah, berarti kita apa sih? Apa sih gitu ya parameternya? Dapat nggak nih? Oh, nggak dapat parameternya ya. Berarti bebas. Nah, tapi ini ada guys. Scale setengah 1,5 sama rotate 5. Ini berarti yang pertama itu kita nah eh iya, ini udah oke. Kita kasih scale awalnya dulu guys. Kita ke 0. Lalu ke rotate awal. Saat ini juga transform. Nah, ini udah ada transform. Salah apanya tuh? Apa yang salah? Ini button juga benar button. Ini udah dikasih inisial udah ya. Ini ini udah. Box shadow-nya udah ada animasinya, guys. Cuman oh, oh, ini kurang deck doang ya. Oh, gak nyangka. Ya, ini teman-teman ya errornya cuman degrade doang ini, guys. Kali ini cuman suruh nambahin deck ini doang. Tuh, aku aja juga baru nggak nih, guys. Oke, itu ya nomor 4 ya. Udah, pantas kok pada bingung nih. Di gua cek soal nih ya. Nah, jadi kalau scale itu dia nggak pakai, guys. Ini kan persen ya. Ini itu tuh persen, guys. 1,5 harusnya. Tapi 0,5 juga bisa ya. Tuh. Tapi kalau untuk rotate itu pakai dig, guys. Ya, belakangnya harus kasih dig. Kalau enggak ya enggak muter dia. Tuh. Kayaknya tadi pada bingung itu ya. Apa yang enggak? Padahal dilihat-lihat nggak ada yang salah, ternyata kurang dig doang. Oke, itu nomor 4 ya. Kecap enggak ya? Oke ya. Kalau udah dicentang, guys. Oke, nomor 4 itu cuma tambah dig doang. Next ya, nomor 5. Kayaknya nggak bingung-bingung amat ya teman-teman ya, cuman kurang teliti dikit. Nah, ini udah pakai keyframe ya. Nah, kita lihat. Ini juga kayaknya salah dikit-dikit, guys. Ya. Pertama,
animation itu, nah ini shorthand teman-teman. Jadi animation name, animation duration, sama animation film mode lah. Animation, animation yang ini linear is in out itu bisa kalian shorthand kayak gini, animation langsung diisi 3 value gitu bisa. Ini harusnya animation name dulu itu circle doang ya. Nah ini nggak langsung add circle ini harusnya add keyframe. Terus ini nggak pakai S ya, harusnya pakai persen guys. 0% kan ya 0 lah ya. Nah, 0,1, 0,2 berarti berapa guys? 20%. Ini 40%. Ini 60%. Ini 80 dan seterusnya ya. Nah, ini 100%. Nah ini guys, ini nggak bisa ya. Habis 100%, 200% nih nggak bisa nih. Ini kan dia balik lagi ke kondisi awal ya. Border radius. Nah, ini teman-teman bisa sesuaiin ya, dikurangin apa gitu ya. Atau ini misal ke 10%. Ini 20. Ini 30. Ini 40. Ini ke 50. Atau ke 15 ya, 15, 30, terus 45, terus 60, terus 75, baru ke 90 ya. Ya. Pokoknya under 100 lah guys. Oh bisa. Nah udah tuing-tuing ya. Ini kalau mau di multi, tinggal ditambahin keyframe yang cocok di sini, multiple transform ya. Sama kan? Ada muternya guys ya. Ada rotate-nya nih. Kayaknya dia rotate-nya pas jadi kotak ya, sebelum bulat. Oh ini udah ada rotate ya. Twing, twing. Twing, twing, wer dulu ya harusnya ya. eh Berarti sebelum radius ini harusnya di rotate ya guys. Kita kasih rotate-nya di atas sini aja. Kesepan ini, oh sorry, kurang deck. Oh decknya di sini bisa. Ya, oke. Twing, twing, wer. Ah. Ya, ingat yes, kalau rotate value-nya harus ada degree-nya ya, atau deck. Halo deck. Terus ini tadi pakai pembagian frame-nya itu pakai persen. Nah, kayak gitu ya. Tentang. Oke. Nah, sisanya silakan dieksplor teman-teman ya. Nomor 6 kan udah kakak kasih contoh. Nah, nomor 7 ini challenge ya buat teman-teman ya. Ini animasinya lumayan kompleks. Kak, berarti yang nomor 5 itu cuman di bagian persennya sama deknya aja ya. Ya, persen, terus deck, terus ini tadi tambahin kata-kata keyframe, terus Mhm. pokoknya yang ada yang kuning-kuningnya itu error. Contoh tadi kan ada di sini ada add-nya nih. Nah, ini kuning nih. Misalkan circle langsung. Yang kuning-kuning. Oh,
Ada nggak? Kuning apa nih sih? Bentar Kak. Kuning kali. Yang Merah ya. yang di bawahnya. Coba. Oh, yang di sini. Hmm. Baris berapa gitu? Iya, Coba. iya, iya ada. Jadi Yang di baris baris 20, 20 ya. kuning itu merah itu baris ya 20, terus di baris salah pencet. 20 ini tadi Baris harus ke-15 ah, 20 itu harus ada itu tuh keyframe. Nah, ada keyframe-nya, heeh. Terus baris yang 15 itu nya dihapus. Harusnya kan langsung circle. Nama animasinya kan circle. mm-mm. Jadi dihapus aja. Oke, langsung circle. Terus persennya tuh di step yang ininya Kak, berarti Kak. Setiap ini yang baris 25, 28. Hmm. Dijadiin persen, bagi aja dari 0 sampai pokoknya harusnya sih bagusnya 0 sampai 100 ya. Emang males kalau misal males bagi ya nggak sampai 100 nggak apa-apa. Oke. Tapi Sama kalau yang di sini kan 720 daknya itu. ah, Oke, oke. tapi guys, Satu. kalau kalian mau ke 200 itu juga bisa loh. Ya, just nol aja nih ya. Nah, cuman ya jelek. Oke, Oh iya. itu ya. Hasilnya silakan lah guys. Dicoba-coba ya nanti ya. Mau di screenshot Kak? Oke. Mm-mm. Ya, balik. Ini bagian CSS ya. Nggak keseh balik. Nanti aja deh kakak kasih di grup. Oh, Balik oke lagi Kak. ya. Nah, Oke. kakak Iya, lanjut ya. makasih Kak. Oke, sama-sama. Nah, Sip. eh, lanjut aja guys ya. Nanti kalau break tambah malam. Ini dia, animation. Nah, langsung aja ya. Jadi untuk JS itu kita bisa manual pakai DOM. Nah, data DOM itu dokumen object manipulation. Nah, contoh kayak gini. Kita kan bisa styling kan lewat JavaScript kan. Nah, contoh, misal kita mau ubah scale-nya gitu ya. Nah, udah kita bisa kayak bikin looping gitu, guys. Bikin function, lalu bikin looping ya. Ini scale, ada scale. Ya kayak kita nge-assign variabel biasa aja. Gitu. Cuman dia secara beriterasi dari waktu ke waktu ini dengan jeda 10 detik. 10 milisecond gitu. Set timeout itu manggil setiap 10 milisecond. Nah, gitu. Ini ya. Jadi sangat-sangat bebas. Cuman kita bisa pakai library. Nah, library itu membantu kita membuat low level interface dengan lebih baik, teman-teman. Contoh di sini kayak ada React.js, terus ada Vue, ada dan lain-lain lah. Nah, tapi itu advance ya. Kita belajar yang gampang dan dikhususkan untuk animasi yaitu Anime.js guys ya. Nah, nggak tahu kenapa namanya anime. Kayak bikin itu suka anime ya. Tapi ini untuk animasi guys. Harusnya animation JS gitu ya. Ini anime JS. Jadi kita akan lebih mudah guys bikin animasi dengan ini. Siapa yang suka anime? Ya, benar juga ya. Biar namanya pendek ya. Animate lah. Dulu kakak lihat anime JS ya. Ini aja bahasa dulu sih sama yang bikin BPT ini. Not Japanese anime guys ya. Not ya. Aku pas baca, oh, ini library untuk bikin anime kah? Aku bilang. Nah, ternyata untuk animasi, guys. Nah, kita bisa jadi kalau bikin library itu harus install, teman-teman, atau import. Nah, cara gampangnya itu kita pakai CDN. Nah, CDN itu ibaratnya kita ambil scriptnya dari server, teman-teman ya. Tinggal tempel aja scriptnya ini ya.
Nah, kita hari ini belajar pakai anime versi 321. 3.2 3.1. Sekarang sekarang versi berapa ya? Lihat guys. Ya, ini contoh proyek yang bisa kalian bikin kalau kalian menguasai kekuatan anime JS ini ya. Nih. Nah, ini websitenya kalau kalian mau cek sendiri. Dia bikin saya suka anime. Wah, aku sekarang lagi tayang JJK di bioskop ya, guys. Aduh, tiap malam ada kelas aku bingung nih mau nonton kapan. Oh, Nah, udah ada, Kak. yuh, udah ada. Coba cek. Udah rilis tanggal 5 Oh, Desember. nggak tahu. JJK Oh Shibuya. my God. Oh my God. Nonton deh. Seru nih. Seru. Ya, Kak, ya, Kak. Untuk Kakak kasih tahu. Nice info, Kak. Oke. Aku juga mau nonton. Gak tahu tapi kapan. Oke. Nah, jadi ini guys, Sip. coba eh, coba kalian cek no anime JS. Ini full dibuild pakai JavaScript guys dan full interaktif. Nah, aku aja pas lihat pertama tuh, wah gila, bagus banget gitu ya. Aku pernah bikin 3G kayak gini guys, pakai namanya SPLAN dan itu sangat-sangat berat teman-teman. Laptop kakak aja ngelot nggak kuat, ngelek. HP ini ngelot langsung freeze. Nah, cuman anime JS ini beda dia. Uh, tiga dimensinya ini sambil kakak scroll guys. Bisa gitu ya. Kalian bisa bikin gini, tak kasih auto lulus guys. Bisa kelas lagi. Oke, nah itu ya. Nah, ini dokumentasi loh. Bisa dibikin kayak gini ya. Pamer banget nih developernya nih. Nah, jadi kita bisa bikin beberapa banyak ya dari timer, animation, timeline dan lain-lain itu pakai ini ya. Cuman ini yang sekarang itu versi berapa ya? Kita ke dokumentasi teman-teman. Nah, ke get start ini ya. Nah, oh sekarang versi 4 ya. Kita makanya yang 321 guys. Ini adanya 322 nggak apa-apa lah. Beda dikit. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa animasi ya. Jadi caranya gampang. Kita nggak perlu ngedom-ngedom lagi, nggak perlu get dokumen by ID lah dan lain-lain ya. Nah, kita cukup bikin sebuah objek ya, kayak gini, anime ya. Targetnya apa? Nah, targetnya ini berupa objek. Ini juga namanya anime banget kan. Nah, anime terus dia objeknya apa gitu ya. Lalu ini eh, tujuannya ya. Ini kakak mau nge-scale objeknya sampai 7 gitu ya. Udah tinggal ditulis scale 7, durasinya berapa, ada delaynya atau enggak, lalu casingnya apa. Nah, contoh kita bikin kayak gini guys ya. Nah, dia ada kayak buletan bakal keluar di tempat kita ngeklik. Jadi kita bisa yang pertama nanti kita bisa bikin variabel dulu. Jadi tetap sih kita tetap butuh ini contohnya Pak kalau pakai JavaScript biasa ya tanpa anime JS ya. Jadi kita bisa query pakai blok ya query dulu blok lalu btn-nya gitu ya. Lalu bikin handler function. Nah, ini ya pakai Tiffany listener fungsinya klik. Nah, habis itu kita bisa kasih translate gitu ya. Jadi di dalam function ini kita bisa lempar parameter. Nah, ini itu isinya adalah koordinat, terus kamu ngeklik pakai kursor apa dan apa pokoknya informasi tentang kursor kamu lah. Nah,
salah satu infonya itu ada pix namanya. Jadi makanya dia bisa translate tergantung koordinat kursor yang kamu klik gitu ya. Ini nggak usah terlalu dipahami teman-teman ya. Nanti kakak akan bedah tentang konsol itu pas kita bikin project. Nah, habis itu kita bisa bikin anime functionnya teman-teman ya. Gitu. Jadi ini kita bikin function saat diklik itu kan perlu geser-geser si buletannya. Nah, untuk efek apa ketap kedipnya itu kita pakai anime gitu. Dia cuman bikin opacity sampai nol ya. Awalnya kan satu. Itu opacity jadi nol, lalu scale-nya 2, duration-nya 2000. Nah, anime ini juga support keyframe ya teman-teman ya. Nah, jadi keyframe-nya itu nggak langsung banyak semua ya. Jadi dia keyframe per property. Contoh, scale. Scale ini nanti ada sekitar berapa nih? 300 1600 second. Berarti berapa? Millisecond. 1,6 detik. Nah, per 400 mili itu value-nya 1. Terus durasi ke 800 dia 2. Lalu durasi 400 terakhir dia 1. Jadi dia gede, kecil, gede, kedua, lalu kecil lagi. Ya, jadi bisa klip gitu. Ini contoh keyframe-nya nih. Ini untuk scale, terus dia rotate 360, loop through. Nah, untuk iteration-nya itu nggak pakai animation iteration ya. Nggak pakai infinite, tapi pakai loop through gini. Berarti artinya dia looping terus. Hasilnya kayak gini ya. Gede, 400 kecil, pas 800 gede, lalu kecil lagi. Contoh ya guys. Seru nih anime. Sekarang website apa yang nggak ada animasinya guys ya? Kita dekat aja dulu lagi. Oke, ini kita disuruh bikin apa nih? Nah, waduh, ini pas diklik ya, dia gerak-gerak gitu guys. Set, 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 set. Kita cek ya, dia fast flip. Nah, oke, ini untuk targetnya yaitu adalah kelas shape ya teman-teman ya. Nah, karena kelas shape di sini udah dikasih warna dan dikasih lebar dan tinggi. Nah, terus kita bisa kayak framing teman-teman. Nah, ini yang salah apa? Kita cek. Nah, yang pertama itu adalah keyframe-nya harus dikasih dia berupa list teman-teman, list yang di dalamnya objek. Nah, ini harusnya list ya. Nah, baru dalamnya objek. Terus, nah objek tuh kan nggak pakai sama dengan guys, pakai titik ya, dua ya. Oke. Nah, terus ini ada salah juga ya. Objek. Nah, luarnya juga objek. Objek itu dipisah pakai koma ya. Kan titik dua. Udah ya. Nah, gitu. Nah, cuman kakak pas diklik langsung mulai ya. Nah, harusnya kan mulainya pas elemennya diklik ya. Berarti kakak harus bikin DOM dulu. Nah, sip. Dokumen. Ya, elemen by class name. Ya, sip. Lalu save. Kita tambah event listener ya. Add listener. Klik. Nah, dan masuklah dia ke sini ya. Add event. Nah, salah. Kakak aja lupa guys. Event listener gimana.
Nah, ini makanya aku nge-share ini ya. Nah, add event listener. Add. Kayak query selector aja ya. Nah, gini ya guys. Nah, ini kakak screenshot dulu ya daripada hilang. Website yang error. Apa website error nih? Ini nomor 3. Nah, nanti sekalian kakak share AT apa? PPT-nya deh. Oke, oh coba teman-teman mumpung ada masih ada waktu deh dicoba dibikin deh ya. Oh, website apa yang gak ada? Udah bisa website yang error. Website jadul jawabannya, Re. Website yang gak ada JS-nya. Oke, teman-teman silakan dikerjakan deh ya. Ini 1, 2 dan nomor 3. Ini screenshot nomor 3 kakak taruh di chat ya. Oke. Nah, kakak kasih waktu 5 menit aja. Habis itu nanti kita tutup. Oke ya. Nah, banyak nih soal yang teman-teman bisa explore ya. Kita masih ada 2 pertemuan sebelum project ya, kayaknya ya. Jadi grading guys, grading, naikin XP pengetahuan masing-masing. Oke, silakan. Dikit ya, 5 menit.
segala. Oke, ada yang ditanya error. Share screen, share screen. Share screen, Rey, share screen. Nah, add event listener-nya dia nol lah. Kalau kelas pakai titik nih. Kalau kelas pakai titik. Kalau ini pakai stack. Itu tadi add event listener nol tuh maksudnya si shape-nya nol, Bang. Whoops. Kayaknya udah semua. Ini diklik, Re. Diklik si kotaknya coba. Oke. Kakak tutup ya, guys. Oke, sama-sama. Guys, buat yang masih menunggak tugas ya, karena kalian gede-gede, nggak perlu diingetin ya. Jadi harus inisiatif ya. Ini masih dikit guys yang mau menyelesaikan ya. Misal nggak selesai pun nggak masalah, tapi jangan dikit-dikit banget lah ya. Kakak bingung nanti ngasih nilainya ya. Dibuat latihan teman-teman ya. Sayang karena ini udah terakhir kelas ya. Dan harapan kakak lumayan, jadi teman-teman bisa bikin web front end gitu ya, yang bagus. Dan kita juga nanti akan upload juga ke server, jadi di online website kita. Itu ya. Nah, jadi hari ini teman-teman ya udah selesai kita penutupan. Jadi kita belajar pertama yaitu simple transformation pakai CSS. Lalu kita juga belajar namanya bikin keyframe ya untuk bikin kompleks frame by frame itu di CSS dan JS. Nah, kita juga belajar pakai library namanya Anime.js. Dan terakhir kita coba tadi dipraktekkan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Nah, kakak yakin teman-teman tuh pasti paham gitu ya untuk penyampaian materi. Itu tinggal prakteknya aja ya. Jadi silahkan soal-soal yang belum dicoba ya teman-teman ya. Nah, untuk next week itu tanggal berapa ya? Masih tanggal 14 ya, masih ada kelas satu lagi. Nah, itu kita akan belajar namanya bom. Nggak ngerakit bom ya teman-teman ya. Nah, kemarin ini kan dom, sekarang bom. Nah, bom dan kita belajar salah satu fitur penting di JS yaitu asinkronus. Nah, gitu. Oke. Oke, kalau udah kan udah kakak bilang bukan ngerakit bom ya. Nah, bom lain ini ya. Kita kalau kemarin belajar DOM, sekarang belajar BOM. JavaScript itu kegunaannya banyak, guys. Contoh ini kakak bikin project full JavaScript. Kan ya, kakak baru update. Hmm. Ini bikin website full JavaScript ya, teman-teman. Tapi kalau kalian lihatin di sini TS ya, TS itu TypeScript itu ya sama, mirip sama JavaScript ya. Kayak JavaScript versi baru lah. Bedanya cuma lebih strict saja sih sama variabel.
Nah, itu penting guys, JavaScript. Kalau kalian jadi variabel ya, JavaScript itu ibarat apa ya? Kalau Python itu kan dia mudah dan bisa apa aja ya, dari game, handling data, web gitu ya. Nah, kalau JavaScript tuh khusus di web gitu. Tapi dia komunitasnya besar, kita punya modul-modul tuh banyak. Jadi ya sama aja ya, powerful juga. Oke, itu aja untuk hari ini teman-teman. Eh, yang udah selesai ujiannya selamat menikmati masa senggangnya ya. Dan jangan lupa daftar lomba di Algonova. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bye-bye guys.